This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine. My Star, let your light shine. Wah, coba deh lihat wajah kalian. Cantik dan ganteng semua. Bagaimana kabar kalian hari ini, Kids? Apakah kalian mengalami good day or bad day? Kakak harap kalian semua mengalami hari yang super baik. Tapi kalau kalian sedang sedih hari ini, tenang. Kakak akan mengajak kalian untuk bersenang-senang bareng online church My Star hari ini. Coba kalian kasih like dulu dong untuk video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman atau saudara kalian juga ya. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan hari ini adalah tebak kata. Jadi nanti kakak akan mengucapkan sebuah kata, tapi kakak tidak akan mengeluarkan suara. So, kalian harus menebak kata apakah itu yang keluar dari mulut kakak. Kakak yakin kalian pasti bisa, Kids. Kita coba dulu yuk. Coba tebak kata apakah yang akan kakak katakan. Alright, kata barusan adalah mata. Siapa yang bisa menebaknya? Good job, Kids. Sekarang kita akan siap untuk permainan sesungguhnya. Perhatikan mulut kakak dengan baik ya. Berenang. Good job. Yuk, selanjutnya. Jadi, apa yang kakak katakan barusan, Kids? Yes, betul. Kasih. Good job. Next round ya. Apakah kalian bisa menebaknya, Kids? Ya, boneka. Siapa yang punya banyak boneka di rumah? Yeay! Yuk kita lanjut babak terakhir. Yang terakhir ini adalah dua kata. Siap-siap ya. Gimana, Kids? Siap untuk menjawabnya? Kakak hitung sampai 1-3 ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Good job, Kids. Thank you sudah mau bermain bersama kakak hari ini. Sekarang, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat.
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik, halo Kak Angel. Halo adik-adik, halo Kak Kesya. Sebentar nih, loh Kak Kesya kenapa ya terlihat sedih? Dan apa itu yang Kak Kesya pegang? Ini loh Kak, gambar ini menggambarkan perasaan aku yang sebenarnya. Loh memangnya kakak kenapa sedih? Ada yang jahat ya sama kakak ya? Nggak ada Kak, Gitu, ada yang jahilin kakak? nggak ada juga Kak. Gak ada ya, lalu sedihnya kenapa ya? Aku tadi ngebentak mama aku karena aku kesel sama mama. Karena mama nggak mau ngebeliin barang yang aku mau Kak. Gitu. Terus sekarang apa yang kakak rasakan? Tadinya sih aku kesel ya, tapi kok sekarang aku jadi sedih ya Kak. Aku jadi gak enak perasaannya karena udah ngebentak mama. Aku merasa bersalah sama mama. Aku sadar Kak, aku udah salah. Harusnya aku gak marah dan ngebentak mama aku. Kalau kita dan kondisi sekarang nih seperti Kak Kesya sedang merasa bersalah, artinya Roh Kudus itu sedang mengingatkan Kakak Kesya bahwa kakak itu telah berbuat salah. Dan kalau kakak bisa sadar kalau kakak salah, itu berarti bagus Kak. Karena tidak semua orang mau mengakui kesalahan seperti yang Kak Kesya lakukan. Karena Kak Kesya sadar bahwa kakak salah. Nah, karena Kak Kesya sudah sadar kalau kakak salah, apakah kakak sudah minta maaf kepada mamanya kakak? Nah, itu belum sih Kak. Abis aku malu Kak mau minta maaf sama mama. Soalnya aku yang salah. Pokoknya aku gak mau minta maaf duluan. Aduh, Kak Kesya, tahu nggak di Alkitab Tuhan Yesus pernah bercerita tentang seseorang yang dengan rendah hati mau mengakui kesalahannya loh. Apakah kamu mendengar apa kata Tuhan Yesus tentang orang itu? Wah, memangnya ada ya cerita seperti itu di Alkitab Kak? Ada. Yuk kita buka Alkitab kita. And it's time to open our Bible. Let's sing together. Adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya lagu kesayangan kita, Alkitab.
bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, Yesus bercerita tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Yesus bercerita bahwa mereka berdua sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Apakah Kesia tahu siapakah orang Farisi itu? Aku tahu, Kak. Orang Farisi itu orang yang menganggap dirinya selalu benar dan selalu taat beribadah sehingga dia merasa lebih baik dari orang lain. Betul sekali. Si orang Farisi ini berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Ketika dia berdoa, dia berkata seperti ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku bukan seorang berdosa. Aku sangat baik, aku tidak berbohong, aku tidak mencuri. Aku menyerahkan 1/10 dari seluruh yang kumiliki kepada Allah. Wah, lalu bagaimana dengan si pemungut cukai, Kak? Nah, kalau si pemungut cukai, dia juga datang ke bait Allah untuk berdoa, Kak Kesia. Tahu nggak siapa pemungut cukai itu? Tahu dong, pemungut cukai itu adalah orang yang dijauhi semua orang karena pekerjaannya adalah mengambil uang orang lain untuk diserahkan pada pemerintah yang menjajah orang Yahudi saat itu. Nice, betul banget Kak Kesia. Si pemungut cukai tadi berdiri jauh-jauh dari semua orang. Karena ia tidak disukai orang. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan hanya tertunduk. Dan dia memukul-mukul dirinya dan berdoa di dalam hatinya. Ketika dia berdoa, dia berkata seperti ini. Ya Allah, aku ini seorang yang berdosa. Kasihanilah aku. Gitu. Kalau kata Kak Kesia, kira-kira apa ya kata Tuhan Yesus tentang doa dari kedua orang ini? Wah, apa ya kata Tuhan Yesus? Apakah ada filmnya, Kak? Tentu saja. Yuk kita lihat filmnya ya Kak. It's movie time! Suatu hari, Yesus bercerita tentang dua orang yang pergi berdoa. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Orang Farisi itu menganggap dirinya orang yang sangat baik. Ia menganggap dirinya bukan orang berdosa sama sekali. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku bukan seorang berdosa. Aku sangat baik. Aku tidak berbohong. Aku tidak mencuri. Aku menyerahkan 1/10 dari seluruh yang kumiliki kepada Allah. Orang yang satu lagi adalah seorang pemungut cukai. Ia sadar bahwa ia seorang berdosa. Ia sadar bahwa ia tidak selalu baik. Lalu ia menyesali dosanya. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia menyesal dan berkata, Ya Allah, aku ini seorang yang berdosa. Kasihanilah aku. Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, kids, ternyata Tuhan Yesus berkata bahwa
pemungut cukai itu akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang Farisi itu tidak. Tuhan Yesus ternyata menghargai orang yang mau mengakui kesalahannya. Iya, betul kids. Pemungut cukai itu dengan rendah hati mau mengakui kesalahannya. Sementara orang Farisi dengan meninggikan diri tidak merasa telah berdosa. Padahal ya kids, sesungguhnya tidak ada orang yang tidak berdosa. Alkitab sendiri mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak pernah berdosa atau berbuat salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tentu kakak juga pernah. Kak Kesya pasti juga pernah berbuat salah. Mungkin adik-adik juga pasti pernah kan berbuat salah? Aduh, iya Kak. Aku juga berbuat salah nih pada mamaku. Nah, jadi Kak Kesya, menurut Kak Kesya nih sekarang, apakah kakak harus mengakui kesalahan kakak kepada mama kakak dan meminta maaf? Iya sih kids, kakak harus seperti pemungut cukai itu ya, karena telah berbuat salah. Kakak harus mau mengakui kesalahan kakak dan meminta maaf sama mama. Kalau begitu, aku mau telepon dan minta maaf sama mama aku deh. Halo Ma, aku mau minta maaf ya Ma. Tadi aku udah membentak Mama. Aku janji kalau aku kesal, aku tidak akan membentak Mama. Tapi aku mau bilang dengan baik-baik. Aku tadi kesel soalnya Mama gak mau beliin barang yang aku pengenin. Tapi aku harusnya tidak boleh marah dan membentak Mama. Wah, makasih ya Ma udah mau maafin aku. Iya Ma, aku janji gak akan ngulangin lagi. Iya Ma, dadah Mama, I love you. Wah, Kak, setelah aku minta maaf sama Mama, sekarang aku lega banget deh. Lihat, sekarang perasaan aku seperti ini. Wow, betul sekali ya Kak. Kalau kita melakukan hal yang benar, pasti kita akan merasa senang seperti ini. Iya Kak, ternyata meminta maaf itu mengubah perasaan aku Kak. Sekarang aku bisa senang. Aku tidak merasa bersalah lagi sama Mama. Nah, kalau kita melakukan hal yang tidak benar, rasanya gak enak kan? Pasti hatinya merasa bersalah dan sedih. Tetapi setelah meminta maaf seperti tadi, kayak Kak Kesya ini, pasti perasaan kita akan merasa lebih baik. Kita jadi tidak merasa bersalah lagi dan perasaan kita jadi happy. Makanya jangan malu ya untuk meminta maaf Kak. Iya Kak Angel, bener banget tuh. Kakak harap kita semua juga mau meminta maaf jika melakukan kesalahan ya kids. Karena itu adalah tindakan yang baik dan benar. Mau meminta maaf. Kakak ajak baca bersama ya. I have to do right. Kita harus melakukan yang benar. Ikuti gerakan kakak ya kids. Oke. I have to do right. I have to do right. Kita harus melakukan yang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan kesalahan kids? Meminta maaf. Aku harus belajar meminta maaf. I should learn to say sorry. S-O-R-R-Y. Sorry artinya maaf.
Ingat kids, walaupun kita berdosa dan pernah berbuat salah, Tuhan Yesus menghargai kalau kita mau mengakui kesalahan kita dan meminta ampun pada Tuhan. Seperti pemungut cukai di kisah tadi. Yuk kita sama-sama mau belajar untuk meminta maaf. Allah mau agar kita mengakui dosa kita dengan rendah hati. Sama seperti pemungut cukai di kisah tadi. Nah kids, apabila kalian diingatkan oleh Roh Kudus karena telah berbuat dosa, segera berdoa dan minta ampun pada Tuhan ya. Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang mengakui kesalahannya dan berusahalah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke kids? Allah juga mau agar kita meminta maaf saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Misalnya kepada orang tua kita, kepada kakak atau adik, atau kepada teman-teman kita. Ingat kids, jangan menunggu untuk meminta maaf. Segeralah meminta maaf kalau kita berbuat salah. Kakak belajar dari pengalaman. Kalau segera meminta maaf, perasaan kita akan lega dan senang. Dan kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita juga harus mau mengampuni mereka dong. Kita mau belajar meminta maaf karena Tuhan menghargai orang yang mengakui kesalahannya. Kita mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan sesuai ayat hafalan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Aku bakal selalu ingat Super Bible Story hari ini Kak Angel. Aku mau belajar mengakui kesalahan aku dan meminta maaf. Karena itu membuat hati aku dari yang sedih merasa bersalah menjadi senang. Wow, semangat teman-teman. Kita pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan pasti menolong kita. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengampuni kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mau meminta maaf atas kesalahan yang kami lakukan dan tidak mengulangnya lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus sangat baik ya kids. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Kakak jadi gak sabar deh buat ibadah minggu depan. Kids, apakah kalian mau bertemu lagi di minggu depan bersama Maistar? Kalau mau, coba klik dulu tombol subscribe dan lonceng seperti ini. Supaya kamu dapat notifikasi ibadah terbaru Maistar minggu depan. Oh iya, kalau kalian ketinggalan ibadah minggu sebelumnya, kalian bisa cek di akun YouTube Children Fajar Pengharapan seperti hari ini. Kids, meskipun ibadah Maistar hari ini mau selesai, kamu masih tetap bisa kok ikutan acara seru Maistar lainnya, yaitu Kesan Anak Connect. Ayo catat tanggalnya dan berkumpul bersama teman-teman kamu. Sekarang saatnya kakak ajak kamu semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ayo, siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital lainnya. Selamat memberi kids, Tuhan Yesus memberkati. Kids, tetap jaga kesehatan kalian semua ya, supaya kita semua bisa bertemu kembali minggu depan. See you my star, let your light shine. Dadah!